Kali ini kita akan lanjut ke di sini historisinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk part ini ya. Yang jelas C ini digunakan banyak universitas yang menggunakan C sebagai bahasa untuk belajar pertama kali. Kenapa? Karena kebanyakan misalkan kayak bahasa Java, bahasa Python itu kadang sudah banyak built-in library yang teman-teman mungkin teman-teman belum paham basicnya, tapi karena menggunakan fungsi atau library tersebut, tugasnya sudah selesai. Contohnya pada saat teman-teman melakukan sorting, ya urutkan angka dari kecil ke besar. Ya kalau teman-teman nggak paham algoritmanya kenapa bisa dilakukan seperti itu akan sulit gitu ya. Makanya kita belajar benar-benar starting from the scratch, ya. Makanya kita menggunakan C, ya. Ini tadi udah saya jelaskan ya intinya, ya. Dan C ini dikenal dengan bahasa yang namanya prosedural. Jadi bahasa itu ada yang prosedural, Java, misalkan Java maupun C++, ini disebut dengan OOP atau Object Oriented Programming. Oke. Nah, di dalam bahasa C pun itu ada library ya. Ibaratnya kalau teman-teman nggak terlalu paham sebenarnya apa sih maksudnya library itu ya. Library ini adalah fungsi ya yang tinggal pakai ya, tinggal pakai. Jadi kita nggak perlu codingin lagi gitu ya istilahnya. Kita tinggal cukup pakai fungsi yang sudah dibuatkan. Oke. Sini ada beberapa contohnya ya yang bakal teman-teman banyak pakai. Pastinya di awal-awal ada stdio ya. Stdio ini standar input output ya. Ada juga string.h. Ini teman-teman nanti gunakan untuk memanipulasi karakter ya. Kalimat gitu ya istilahnya. Oke. Tadi udah dijelaskan ya bahwa bahasa C ini adalah prosedural ya. Prosedural apa sih? Dia itu structural ya. Jadi dia dieksekusi itu baris per baris. Oke. Kemudian bahasa C itu kalau kita ngelihat di body-nya gitu ya, di badan bahasa C-nya itu pada saat kita program semua pada saat kita eksekusi, semua programnya itu pertama kali akan dijalankan di dalam fungsi yang namanya main. Oke, nih. Will be started from the first line of the main function. Oke. Dan bahasa C ini, dia itu case sensitive. Maksudnya apa? Berarti huruf besar maupun huruf kecil itu berbeda. Misalkan teman-teman buat name dan name. Ini dianggap apa? Dianggap berbeda, ya. Karena ya ini satu huruf kecil, ini satu huruf besar. Oke. Dan bahasa programming ini pada saat kita udah selesai membuatkan suatu statement harus diakhiri dengan yang namanya tanda semikolon atau titik koma. Nah, tadi udah disampaikan bahwa C itu ya statementnya itu akan berjalan di dalam yang namanya fungsi main. Oke. Di sini ada beberapa ya teman-teman ya, ada void main, ya ada integer main ya. Kalau integer main ini teman-teman harus nge-return 0. Ini integer ya teman-teman ya. Kalau integer ya, itu dia expect-nya harus nge-return angka kayak gitu. Ini teman-teman cukup pahamin dulu, nanti di beberapa topik berikutnya pada saat teman-teman belajar function, teman-teman lebih ngerti. Tapi yang jelas, apa sih maksudnya return 0 ini? Ibaratnya ini dikasih tahu bahwa pada saat program ini sudah berada di step ini, artinya return 0 artinya dia exit. Sudah selesai gitu ya istilahnya.
Nah, ada juga nih berikutnya mengenai comments. Kadangkali pada saat kita program, anggaplah programnya ini masih ngebug. Ada salahnya ya, belum bisa jalan. Nah, untuk bisa memudahkan kita tahu kira-kira kita udah kerjanya di mana atau kita pengen bikin notes khusus, itu kita buatkan pakai tanda seperti ini ya, tanda ini. Tanda ini ya, kalau dilihat contohnya. Ya. Ini bedanya apa? Teman-teman lihat nih. Yang di atas ada slash bintang sama bintang slash. Ini kalau kita pengen komen lebih dari satu baris. Ya. Tapi kalau kita pengen komennya hanya satu baris, artinya ya pakai slash-slash aja. Ya. Ini yang paling bawah. Oke. Artinya, segala sesuatu yang kita komen itu nggak bakal di-compile. Ya, ini nggak bakal di-compile. Ini tidak di-compile. Dan ini juga, ya, ini tidak di-compile. Nah, ini ada beberapa case khusus ya, teman-teman ya. Namanya escape sequence. Ya. Nanti escape sequence ini ya, teman-teman bakal bisa coba pada saat teman-teman cetak output. Ya, nanti di lab-nya teman-teman bisa cobain. Oke. Nah, sekarang di dalam bahasa C itu juga ada yang namanya ASCII karakter. Ya. Kan kalau kita pengen ngeprint yang ada di keyboardnya kita kan ini ada A sampai Z caps lock, A sampai Z yang small case, digit juga ada, ya. Special karakter yang seperti ini yang di dalam keyboard pun juga ada. Tapi misalkan gimana sih kalau kita pengen bikin kayak istilahnya simbol-simbol gitu ya, kayak misalkan simbol hati, oke, mungkin ada simbol smile, itu gimana di keyboard nggak ada. Nah, untuk bikin simbol yang seperti ini, itu bisa menggunakan ASCII karakter. Ya, itu disebut dengan ASCII karakter. Dan apa sih maksudnya gitu ya? ASCII karakter itu berupa angka, ya. Nanti teman-teman bakal ngelihat ya, tapi kalau teman-teman mau tahu lebih detail ya teman-teman bisa langsung akses di sini ya. ASCIItable.com. Teman-teman googling bisa cari ASCII table. Ya, itu di sana teman-teman bisa ngelihat. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya identifier ya. Nah, identifier ini teman-teman harus tahu bahwa ada penamaan variabel atau function ya. Dan ini penamaannya itu adalah case sensitif ya, teman-teman ya. Jadi beda huruf kecil huruf besar saja itu dianggap berbeda. Oke. Kalau identifier sendiri misalkan teman-teman pengen buat full name ya. Nah, biasanya disarankan teman-teman bikin kayak gini. Nama variabel misalkan teman-teman pengen buat karakter full name. Oke. 25 ini maksudnya bisa menampung 25 karakter kayak gitu ya. Atau biasanya ada juga orang yang menuliskan full name. Jadi ini maksudnya style penulisannya ya teman-teman ya. Oke. Jadi pada saat buat variabel atau nama function, jangan buat kayak misalkan teman-teman udah tahu nih pengen terima inputan nama panjang gitu ya, tapi teman-teman nyimpannya di dalam char A 25. Ini kan variabelnya kan ini meaningless ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sendiri pada saat debugging malah lebih sulit, paham ya? Nggak salah gitu ya, cuma ini meaningless. Ini akan buat kalau kita debugging itu menjadi lama. Bayangkan pada saat software yang kita buat itu dipindah tangankan ke orang lain. Ya orang lain mana tahu, ini nyimpen apa gitu ya, paham ya?
Nah, di dalam C juga itu akan ada keywords, ya. Keywords ini teman-teman nantinya nggak bakal bisa buat ya mungkin nama variabel maupun nama function yang menggunakan keyword-keyword yang ada di dalam tabel ini. Ya, nanti kita akan coba belajar satu demi satu ya menggunakan keyword-keyword yang ada ya. Cuma untuk sekarang teman-teman cuma perlu paham basic dari pemrograman itu kayak gimana ya. Oke. Di sini ada namanya juga variabel ya. Variabel tadi masih ingat ya. Jadi ibaratnya itu kayak semacam bucket yang gunanya untuk menyimpan data. Itu adalah variabel. Nah, di bahasa pemrograman, data ini banyak tipenya. Ya sama kayak barang, ada barang cair, terus ada gas, barang padat. Nah, data pun juga banyak. Contoh, ada yang jenisnya adalah angka, tapi angka yang real number. Ini disebut dengan tipe data. Tipe datanya itu adalah integer. Oke, ada tipe data yang berupa misalkan floating point, ya, pecahan. Ya, berarti ini adalah tipe datanya namanya float. Ada juga misalkan kita pengen nyimpen nama, ya, karakter. Entah dia satu karakter atau lebih dari satu, ini disebut dengan char. Ya, ini adalah tipe datanya. Oke, makanya di dalam menuliskan variabel, contoh, misalkan kita mau umur sama nama. Oke, umur dan nama. Berarti kalau kita ngelihat penulisan format yang ada di sini, ya, dikatakan bahwa harus ada data type terlebih dahulu. Misalkan kita pengen buat age, ya, anggap age ini real number. Berarti kita bilang integer age. Oke, ini cara yang pertama. Ada juga nih cara yang kedua, kita bisa langsung inisialisasi. Integer age, umurnya berapa? Misalkan 26. Oke. Kemudian ada juga name. Ya, berarti saya tulisnya ini adalah karakter char name. Kita juga bisa inisialisasi ya, cuma kalau untuk yang berhubungan sama karakter atau string ini agak berbeda. Inisialisasinya harus kayak gini. Henry. Oke, ini lupa char name-nya ini jangan lupa space-nya ya. Misalkan teman-teman mau buat mau berapa panjang nih? Ya, 25. Ini alokasi memorinya. Ya, nanti kita bakal belajar lebih detail lagi ya pada saat session lab-nya. Oke. Nah, penulisan variabel itu bisa banyak macam ya. Teman-teman mau urutin satu-satu seperti gini boleh. Mau dijadiin satu baris dalam artian dia harus sama semua ya, harus integer semua. Oke. Atau teman-teman mau urutin satu baris, ininya dijadiin satu baris seperti ini. Ini juga bisa, nggak masalah. Ya. Tadi udah saya jelaskan ya mengenai tipe data. Nah, di dalam tipe data itu dia punya apa ya istilahnya ya? Punya constraint ya, seberapa besar angka. Misalkan teman-teman mau pakai integer. Teman-teman tahu integer ini dia kan buat bilangan real ya. Nah, cuma bilangan realnya itu punya batasnya. Itu batasnya mulai dari ini, batasnya sampai dengan ini. Jadi nanti kalau pada saat teman-teman latihan di soal ya perhatikan. Kalau dia sampai error ya perhatikan angkanya itu bisa menampung sampai berapa. Ya, kira-kira kayak demikian. Oke, nah
Ya tadi kan kalau teman-teman perhatikan ada beberapa di dalam misalkan tadi pada buat function kan teman-teman ada lihat void. Ya, void itu tidak mempunyai apa ya? Nggak punya return type. Ya, nggak punya return value. Oke. Tapi kalau integer dia di-expect untuk nge-return sesuatu. Makanya pada saat teman-teman buat integer main ada return 0. Ya. Oke. Nah, terus ada juga namanya constant, ya. Constant ini kapan sih dipakai? Constant ini biasanya nggak berubah, ya. Yang nggak berubah. Contohnya, kalau teman-teman V ini dimanapun dan dalam situasi apapun kan selalu 3,14 kan. Makanya sebaiknya kita define constant, ya, karena ya nilainya seperti demikian ya. Untuk keywordnya gimana? Pakai ini, const float p. Nah, ini size of gunanya untuk ngelihat memorinya itu seberapa besar sih, ya. Seberapa besar, ya. Misalkan kita ngelihat di sini size of integernya itu katanya 4. Nanti nilai digunakan itu ada 4, ya. Oke. Ini ada juga suffix ya, teman-teman ya. Suffix. Nanti teman-teman bakal belajar lagi nih, ya. Nanti pada saat ngeprint, kalau di Word kan ada kayak rata kiri, ya, ada rata kanan, ya. Nah, di dalam penuliskan bahasa programan pun pada saat kita pengen cetak, misalkan kita pengen rata kanan pun, itu nanti akan menggunakan suffix ini. Ya, nanti kita bakal ngelihat lebih detail lagi. Oke. Jadi seperti demikian ya teman-teman ya, bahwa bahasa pemrograman itu sebenarnya untuk semua bahasa pemrograman itu konsepnya sama. Yang jelas teman-teman harus tahu gimana cara proses input, gimana konsep input, gimana konsep output, gimana konsepnya repetisi, if selection. Ya, kalau teman-teman bisa menguasai topik tersebut untuk ke bahasa pemrograman apapun itu akan sangat mudah. Ya. Sekian tutorial kali ini, sampai ketemu lagi di tutorial yang mendatang.